Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5091. Melihat perubahan Harvey York, kulit sesepuh berubah lagi. Dia bergerak lebih cepat. Pedang iblis di tangannya berubah menjadi pita, dan dia menebas ke arah tenggorokan Harvey York. Harvey York tidak menghindar kali ini, tetapi hanya menjentikkan jarinya dan mendarat di bilahnya. Dentang, dengan suara nyaring, Penatua Agung mengguncang tubuhnya dan mundur 3 langkah. Pada saat ini, pedang iblis sepertinya membuat raungan yang tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, Harvey York berdiri di sana dengan ekspresi jijik, dan bahkan mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, seolah-olah dia telah memantul ke sesuatu yang kotor. Sikap Harvey York ini membuat si Penatua semakin marah. Kali ini, sosoknya melintas, dan dia datang langsung ke udara. Dan sebuah pisau jatuh dari langit. Meskipun dia adalah seorang onmyoji, dia jelas juga telah mengembangkan seni bela diri dari negara pulau ke tingkat yang sangat tinggi. Ketika pisau ini jatuh, rasanya seperti trik baru di negara pulau. Tapi Harvey York sama sekali tidak menyukai trik yang disebut itu. Dan jelas dia lupa namanya. Menghadapi pisau ini, Harvey York menginjaknya. Dan batu biru di tanah retak dan menyembur ke sekeliling. Klep-klep, The Great Elder di udara terus mengubah gerakannya, menghancurkan puing-puing. Tetapi ketika dia hendak menyerang Harvey York lagi dengan satu gerakan, dia melihat Harvey York berbalik dan menendang keluar. Boom tendangan, Harvey York langsung mengenai jantung tetua besar itu. Penatua besar itu meludahkan seteguk darah kesakitan. Dan tubuhnya terbang keluar. Ketika dia jatuh ke tanah, dia berguling satu demi satu. Wajah 7 tetua dari keluarga AB, yang awalnya memiliki ekspresi kebenaran dan kekaguman, sedikit berubah. Mereka mengambil sikap bunuh diri, bahkan mengorbankan diri. Apakah ini hasil akhirnya? Penatua ditendang oleh Harvey York, meludah darah. Penatua pertama terhuyung-huyung berdiri dan menunjuk Harvey York dengan pisau iblis di tangannya. Sudut mulutnya terus-menerus berkedut. Harvey York membawa tangannya di punggungnya, melangkah maju, dan berkata dengan ringan, "Penatua, bukankah pedang iblismu itu palsu? Kenapa aku merasa sangat lemah? Kupikir ini adalah eksistensi yang lebih kuat daripada desa pedang iblis legendaris di negara pulaumu. Tapi ternyata level ini. Jika kamu benar-benar hanya memiliki level ini, maka aku minta maaf. Kamu tidak dapat membunuhku hari ini." Engah, Penatua pertama memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sangat mengerikan. "Muda, kamu berani menghina negara pulauku. Sialan Anda." Ketika kata-kata itu jatuh, Penatua itu menamparkan jantungnya, dan darah yang sama menyembur keluar. Kali ini, aura dirinya dan pedang iblis meroket pada saat yang sama, menjadi lebih menakutkan. "Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa keluarga AB saya luar biasa." Ketika kata-kata itu jatuh, Penatua Agung melintas lagi. Muncul di depan Harvey York dalam sekejap, dan jatuh dengan pisau. Harvey York melemparkan tamparan dengan jijik. Yang terakhir datang lebih dulu, dan mendarat langsung di wajah tetua pertama. Tamparan, wajah tetua agung terluka dan matanya menjadi gelap. Seluruh orang itu terbang dalam sekejap dan menabrak langsung ke hutan bambu, berkedut kesakitan. Hanya saja dia masih memiliki sedikit semangat pendekar Taoisme dari negara pulau itu. Pada saat ini, dia berjuang untuk bangun dan bergegas menuju tempat Harvey York. Lagi,
Tamparan. Harvey York menamparkan tetua agung lagi dengan tamparan backhand. 7 tetua lainnya saling memandang dengan cemas. Dan setelah beberapa saat, mereka semua bergegas berteriak keras. Klep-klep. Serangkaian tamparan keluar. Kerumunan terbang keluar. Harvey York menyekat telapak tangannya dengan tisu. Dan berkata dengan ringan. Apakah Araceli Hoffman membuatmu tertawa? Bab 5092. Harvey York. Jangan terlalu banyak menipu orang. Melihat bahwa semua orangnya dikipasi oleh Harvey York, Penatua Agung berdiri dengan gemetar. Dan bilah di tangannya terus menunjuk ke tempat Harvey York berada. Aku adalah tetua berpangkat tinggi dari keluarga AB. Dengan darah bangsawan. Dan bangsawan sejati. Bahkan di negara pulau kita, aku adalah orang besar di peringkat. Penduduk pulau kami yang berpangkat tinggi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipermalukan oleh orang-orang negara H. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, berlututlah dan bicaralah. Aku tidak akan membunuhmu. Kau ingin aku berlutut. Penatua Agung benar-benar marah. Pada saat ini, dia sedikit histeris dan tertawa dalam kemarahan. Bocah kecil, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, dan bahwa kamu adalah Tuan Muda Longman? Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Melihat seluruh musim panasmu, tidak ada yang bisa membuat orang tua ini berlutut. Bahkan kepala instruktur Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Kami penduduk pulau, keluarga AB kami, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Meskipun aku seorang onmyoji, aku juga seorang pejuang pulau. Semangat Bushido saya tidak mengizinkan saya melakukan hal seperti itu. Negara kepulauan kita tidak bisa dipermalukan. Jelas. Penatua Agung percaya bahwa bahkan jika dia bukan lawan Harvey York, mundur bukanlah masalah besar. Karena itu, dia tidak akan pernah menerima konseling di depan Harvey York. Kasihan. Harvey York menghela napas. Buang Kleenexku. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan langsung muncul di depan Penatua Agung. Dia menamparkan punggungnya dan melemparkannya kembali. Beraninya kau bajingan. Penatua itu sangat marah. Dan pisau iblis di tangannya tanpa sadar menebas. Tapi saat berikutnya, dia ditampar oleh Harvey York lagi. Kali ini, Harvey York tidak menunjukkan belas kasihan. Onmyoji, pedang iblis, atau seni bela diri pulau tidak akan berpengaruh sama sekali. Di depan tamparan Harvey York, hal-hal ini langsung berantakan. Penatua pertama berguling di tanah, dan kemudian memuntahkan seteguk darah dengan wow. Dan pisau iblis di tangannya patah menjadi 2 bagian. Kali ini, tanpa menunggu tetua besar untuk berbicara omong kosong, Harvey York maju selangkah dan mengeluarkan mulut besar lainnya dengan backhandnya. Tamparan. Apa? Tetua Agung berteriak dan terbang keluar. Para bangsawan pulau. Semangat Bushido. Tidak memalukan. Harvey York bergerak maju. Tamparan demi tamparan. Dan Penatua Agung terhuyung ke belakang. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Dan dia tidak berdaya untuk melawan. Bagaimana jika aku menghinamu? Hanya negara pulau kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat mampu? Aku, negara H, hanya tidak ingin peduli padamu. Aku di sini setiap hari dan kurasa aku benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan 3 kucing dan 2 anjing di negara pulaumu, kamu dapat datang ke negara H untuk membuat gelombang? 8 Penatua. Saya pikir Anda tentang 8 pemborosan besar. Ceritakan tentang semangat Bushido. Banyak dari Anda penduduk pulau yang berlutut di depan saya. 1 lebih dari Anda tidak banyak. Dan 1 kurang dari Anda tidak lebih.
Harvey York menamparkan setiap kalimat. Dan menamparkan setiap kalimat. Penatua yang bermartabat dari keluarga AB dipukuli oleh Harvey York pada saat ini. Menyebabkan darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Teknik yin yang semacam ini dan seni bela diri berkultivasi ganda. Pria besar selalu menganggap dirinya sangat baik. Tapi sekarang di depan tamparan ringan Harvey York, itu tidak berpengaruh sama sekali. Tak berdaya untuk melawan. Ini sangat membuat frustrasi. Bab 5093. Yang paling penting adalah Harvey York sekarang menamparkan tangannya. Jika Harvey York mengeluarkan trik apapun dari tanah suci seni bela diri di negara H untuk menekan dirinya sendiri, kemudian Tetua Agung akan mengenalinya. Bagaimanapun juga, tanah suci seni bela diri di negara H tidak terduga. Namun pertanyaannya adalah, seberapa sederhana dan langsung bidikan Harvey York saat ini? Bahkan seni bela diri di dunia semuanya tak terkalahkan. Dan hanya kebenaran yang tidak rusak. Setiap tamparan tampak ringan dan lapang. Tetapi setiap tamparan membuat Penatua Agung memar dan terhuyung mundur. Ayo. Kamu adalah orang besar yang terkenal di negara pulau. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah semangat Bushido dari negara pulau Anda berlutut? Harvey York menamparkan lagi dengan backhandnya. Menyebabkan yang lebih tua terbaring di tanah lagi. 7 tetua lainnya tercengang. Pada saat ini, mereka semua berlutut di tanah dan tidak berani bergerak sama sekali. Apa yang kamu bercanda? Tidakkah kamu melihat tamparan demi tamparan dengan nama belakang York? Apakah itu sangat menakutkan? York, kamu menghina negara pulauku. Kamu, Penatua pertama berkedut di tanah dan bangkit dengan gemetar. Tetapi ketika dia melihat Harvey York mendekat, kelopak matanya berkedut. Dan saat berikutnya, dia akhirnya berlutut di depan Harvey York dengan pop. Apa semangat Bushido? Betapa mulianya 5 keluarga kerajaan. Bangsawan negara kepulauan apa yang tinggi di atas. Di hadapan kekuatan absolut. Itu benar-benar berantakan. Para tetua keluarga AB benar-benar ketakutan. Melihat sesepuh keluarga AB yang berperilaku baik, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajahnya. Dan berkata dengan ringan, senang mengetahui bahwa kamu takut. Ayo, katakan padaku sekarang, siapa yang menyuruhmu membunuhku di belakang layar? Araceli Hoffman, atau keluarga Hoffman? Dan keduanya, kelopak mata tetua besar itu melompat. Dan kemudian dia berkata dengan tegas, ini emas. Tamparan. Pada saat ini, suara tajam dari senjata api penembak jitu keluar. Ada lubang darah di tengah alis sesepuh itu. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dan saat berikutnya dia jatuh langsung ke tanah. Klep-klep. 7 suara keluar secara berurutan. 7 tetua AB lainnya memiliki lubang darah di antara alis mereka. Wajah Harvey York tenggelam. Dan dia berbalik tajam. Siap untuk menanggapi suara ke-9 dari senjata penembak jitu. Namun, ada banyak tokoh dengan peluru tajam. Tuan Muda York, apakah Anda baik-baik saja? Penyelamatan Istana Naga terlambat. Maafkan aku. Pemimpinnya adalah Judith Yorkie berbaju putih. Dia tidak menyembunyikan tindakannya sama sekali. Dan menyerahkan senjata sniper di tangannya kepada penjaga di sampingnya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia segera melihat para penguasa Istana Naga di samping barisannya. Berjalan ke 8 tetua untuk membuat pedang mereka. Suara puci-puci tak henti-hentinya. Bahkan jika 8 tetua masih bernafas, mereka mati saat ini. Harvey York memicingkan mata pada Judith Yorkie. Tersenyum setelah beberapa saat dan berkata, ternyata, itu Mrs. Dragon Palace. Kebetulan sekali, Bu. Ini belum terlambat. Ini belum pagi. Tapi aku hampir membersihkan sampah keluarga AB. Jadi kamu datang ke sini.
Aku benar-benar tidak tahu. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan orang atau membungkam mereka? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan kata-katanya kejam, yang juga menyebabkan wajah para penjaga Istana Naga itu tenggelam. Istana Naga mereka, sebagai salah satu dari 4 pilar, selalu bertanggung jawab atas peperangan eksternal. Sekarang membunuh beberapa penduduk pulau, tapi diinterogasi. Namun, pada saat ini, staf Istana Naga memandang Harvey York dalam diam. Tidak berani melakukan gerakan ekstra. Bab 5094. Senyum penuh arti muncul di wajah cantik Judith Yorkie. Harvey York. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku Bibi. Bagaimana aku bisa menjadi bibi kecil yang membunuh dan membungkamku? Tapi aku tahu bahwa penduduk pulau itu berbahaya dan licik. Dan kamu masih muda dan belum berpengalaman. Itulah alasannya aku menembak diriku sendiri dan membunuh penduduk pulau yang licik ini. Aku datang untuk menyelamatkan keponakan tertua. Bahkan jika kamu tidak berpikir untuk menerima kasih, kamu tidak bisa menuduhku membunuhku. Karena itu, Judith Yorkie tampak sedih. Melihat ekspresi Harvey York, seolah-olah sangat sedih. Harus saya akui bahwa wanita dari Yaman, Hong Kong ini sangat sempurna dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Selama itu laki-laki, dia akan tertipu oleh kegenitan dan kelucuannya. Namun, Harvey York menyipitkan matanya. Tetapi setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, sepertinya Nyonya Naga Istana adalah Nyonya Istana Naga. Tidak hanya keahlian menembak yang seperti dewa, tetapi kata-katanya seperti pisau, menjadi malu pada diri sendiri. Hanya saja gerakanmu masih agak lambat. Penatua ini sudah mengatakan, siapa yang menembakku? Masalah ini belum berakhir. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan pergi dengan tangan di punggungnya. 2 personel Istana Naga menghentikan Harvey York dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan York. Masalah ini terkait keselamatan negara H. Tolong bekerja sama dan buat catatan. Harvey York tersenyum ringan. Apakah Anda yakin? Kedua staf Istana Naga ragu-ragu untuk sementara waktu. Judith Yorkie sudah tersenyum, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan dingin, sombong. Harvey York adalah perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara dan Tuan Muda Longman. Siapa yang berani? Buat catatannya. Biarkan dia pergi. Kedua penjaga Istana Naga dengan cepat mundur. Harvey York melambai ke Judith Yorkie dan berbalik untuk pergi. Melihat Harvey York pergi, wajah Judith Yorkie menjadi sedikit dingin. Lalu matanya menatap tubuh Great Elder. Alisnya sedikit mengernyit. Dan dia menghela nafas dalam hatinya. Limbah. Setelah berjalan keluar dari hutan bambu, Harvey York berjalan sepanjang jalan kembali ke Jifu Hall. Sepanjang jalan, dia memperhatikan banyak mata yang mengintip. Tetapi dia tidak menyembunyikannya. Dalam ulasan di hati saya, selain Judith Yorkie yang belum pernah berurusan dengannya, Peyton Horan dan Rodrigo Xavier terlibat dalam masalah ini. Jika Rodrigo Xavier memiliki saham, Harvey York tidak peduli. Hanya saja jika Peyton Horan punya andil, Harvey York tidak akan kecewa. Bagaimanapun, keduanya jatuh cinta dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Jika Peyton Horan juga akan berpartisipasi dalam serangan yang merugikan ini, maka mungkin kedua belah pihak akan menjadi musuh di masa depan. Araceli Hoffman. Keluarga Hoffman, Harvey York melakukan. Meskipun dia telah melihat banyak keluarga tingkat atas, dia juga bertemu dengan banyak putra tertua dari keluarga tingkat atas. Tapi Araceli Hoffman adalah yang pertama. Dan satu-satunya. Karakter yang membuatnya merasa sedikit rumit. Bukan berarti Araceli Hoffman benar-benar bagus. Tapi Araceli Hoffman hanya mencapai puncak lagi.
Tarik satu helai rambut dan gerakan seluruh tubuh. Itu berbeda dengan saat dia pindah rumah Sandong Chiba. Kecuali Jinling bukan rumah keluarga Sandong Chiba. Hidup dan mati Pablo Chiba ada di tangannya sendiri. Tentu saja dia memiliki keunggulan absolut. Tapi sekarang, di rumah keluarga Hoffman, tingkat kesulitan Araceli Hoffman secara alami berlipat ganda. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah mencapai titik kematian tanpa akhir. Sekarang, bahkan jika Harvey York membiarkan Araceli Hoffman pergi, saya khawatir Araceli Hoffman tidak akan menyerah. Bab 5095. Sambil memikirkan ini, Harvey York kembali ke Jifu Hall. Tian Zora dan yang lainnya tidak tahu bahwa Harvey York telah mengalami hidup dan mati. Dan ketika mereka melihatnya masuk, mereka dengan cepat menyajikan secangkir teh panas. Mandi mana? Mata Harvey York jatuh ke posisi aula belakang. Dan dia melihat bahwa tempat itu kosong dan tidak jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, Tian Zora berkata dengan suara rendah, Tuan Zimmer baru saja meninggalkan pesan. Dia di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu kali ini. Dia akan pergi ke Wolsing dalam beberapa hari. Jika kamu ingin pergi ke Wolsing bersamanya, kamu bisa meneleponnya kapan saja. Harvey York tertegun sejenak. Meskipun Mandy Zimmer telah mengatakan bahwa dia akan pergi ke Wolsing, Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa itu sangat mendesak. Pada saat ini, mata Harvey York jatuh ke arah Mordu. Mengatakan bahwa kepergian Mandy Zimmer tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin dari Mordu dan 10 keluarga teratas. Harvey York tidak akan pernah mempercayainya. Saya khawatir Mandy Zimmer bahkan tidak tahu bahwa dia sendiri telah menjadi salah satu pisau lunak yang digunakan lawannya untuk menghadapi Harvey York sebelum dia menyadarinya. Membunuh dengan pisau lembut adalah yang paling mematikan. Pada saat ini, Marisol Yeager juga keluar. Dia menatap Harvey York dengan rumit dan berkata, Tuan Muda York, apakah Anda benar-benar akan meninggalkan Jinling dan pergi ke Wolsing? Cifutang. Tapi rumahmu. Harvey York menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi tenang dan berkata, Aku pasti akan pergi ke Wolsing. Tapi pasti tidak sekarang. Karena begitu banyak orang ingin saya pergi. Mereka ingin saya pergi ke Wolsing. Kalau begitu aku akan tinggal dan melihat hal-hal besar lainnya yang akan terjadi di Jinling. Mendengar kata-kata Harvey York, Marisol Yeager menghela nafas lega. Tetapi sambil bersantai, dia pasti sedikit khawatir. Bagaimanapun, langit di Jinling benar-benar awan gelap. Keesokan harinya, Harvey York duduk di aula secara pribadi seperti biasa. Menjelang tengah hari, ketika para tamu sudah disambut, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil di pintu. Lalu sebuah Lamborghini diparkir di pintu Jifu Hall dengan ekor yang indah. Saat berikutnya, kaki panjang stoking hitam melangkah keluar, dan Alexa Joyner, yang mengenakan kacamata hitam berjalan keluar, langsung menarik perhatian banyak orang di jalan. Entah berapa banyak laki-laki yang sesak nafas dalam sekejap, ingin datang ngobrol dan merasa malu. Tapi Alexa Joyner mengabaikannya dan muncul di Jifu Hall Harvey York dengan kakinya yang panjang. Hal ini membuat banyak tamu diam-diam menelepon Master York karena kegairahannya. Dan mereka berpikir bahwa sudah terlambat untuk mempelajari fisiognomi Feng Shui sekarang. Mencium aroma angin, Harvey York tersenyum, menuangkan secangkir teh sendiri, dan menyerahkannya kepada Alexa Joyner. Panas dan panas. Kelihatannya sedikit panas. Apakah kamu tidak tidur tadi malam? Alexa Joyner mengambil tehnya, meminum semuanya, dan memberi isyarat kepada Harvey York untuk datang ke taman di halaman belakang. Setelah keduanya datang ke taman, Alexa Joyner mengerutkan kening dan berkata,
Apakah penduduk pulau menyerangmu tadi malam? Siapa yang memesannya? Apakah itu bajingan Araceli Hoffman itu? Harvey York mengangkat bahu dan berkata, merupakan kejahatan yang sangat serius menuduh seorang tuan muda dari salah satu dari 10 keluarga teratas tanpa dasar apapun. Ku dengar Peyton Horan memikatmu. Lalu Judith Yorkie yang bertanggung jawab atas akhir ceritanya. Ini penjara naga dan istana naga. Apakah mereka siap untuk mengantre? Alexa Joyner terus berbicara. Dan mengerutkan kening. Harvey York berkata ringan. Judith Yorkie telah lama bersamaku demi Julian York. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.